Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini tema kita adalah 3 tanda mertua atau calon mertua durhaka dijamin hidupnya menderita dunia akhirat. Ya, jadi ya, ada 3 tanda di mana Anda bisa melihat ini calon mertua atau mertua Anda akan menjalani hari tuanya dalam keadaan yang menderita. Semua orang kan sebenarnya berharap menjalani hari tua itu dengan bahagia, menjalani hari tua itu dengan tenang, dengan damai, ngomong cucu, dengan anak mantu rukun, ya. Itu kan harapan semua orang. Tetapi ada juga orang yang sebenarnya usia tua itu tidak membuat mereka, ya, menjadi seseorang yang mencari kedamaian dan ketentraman hidup. Jadi biarpun usia sudah 60 tahun, ya, tetap saja keserakahan, sifat tamaknya terhadap dunia itu tidak bisa dia singkirkan. Nah, kalau ada 3 tanda ini, maka orang-orang ini, apakah judulnya mertua Anda pada saat ini atau baru berstatus sebagai calon mertua, itu akan menjadi orang-orang yang menjalani hari tuanya dengan sangat menderita, ya, dan tidak cuma menderita di dunia, menderita juga di akhirat kelak, ya. Nah, maka tandanya yang pertama adalah ketika mereka ini memahami bahwa anak itu bukan amanah, tetapi anak itu adalah aset. Coba tuh bayangkan, anak adalah aset. Padahal anak itu adalah amanah. Beda banget loh ya, amanah dengan aset. Kalau aset itu kita merasa memilikinya 100%. Bebas kapan saja, mau kita jual ya kita jual, dan seterusnya. Tetapi amanah itu adalah titipan, bukan milik kita. Kita cuma dititipi untuk mendidik mereka, membesarkan mereka, mengarahkan mereka menjadi orang-orang yang baik. Bersama siapa mereka akan, ya, berdampingan, mencari teman hidup, yaitu adalah hak murni mereka, hak asasi mereka, dan mereka independen untuk memilih. Orang tua cuman memberikan koridor-koridor, ya. Cari calon suami yang saleh, cari calon suami yang rajin tekun ibadahnya, cari calon suami yang mau bekerja untuk mengcover keluarganya. Cari calon suami yang tidak cuman mencintai kamu, tetapi mencintai juga orang tua dan keluargamu. Nah, itu namanya memberikan koridor-koridor. Tapi ketika orang memahami anak sebagai aset, maka yang dia lakukan apa? Yaitu tadi, ya, aset, bagaimana caranya agar ini mendatangkan keuntungan. Kalau dijual, kembali modal atau bahkan lebih besar keuntungan yang bisa diambil. Itu yang dilakukan, ya. Sehingga selalu yang ditanamkan ke anak-anaknya, nduk, pokok men, kalau nyari suami sing sugih, ben hidupmu, uripmu kepenak. Selalu begitu. Golek sing engineer, ya, gajine gede,
sehingga kemudian liarep tuku omah, tuku lemah, tuku mobil, dan seterusnya gampang dilakukan. Itu kan yang ada di dalam benak dan otak mereka. Sehingga kalau anaknya sudah mempresentasikan seseorang, itu selalu dipatahkan kalau orang tersebut kira-kira tidak kaya. Sudahlah, sabar dulu, biar kamu melihat calon-calon itu dari horizon yang tinggi begitu, sehingga kamu bisa memiliki peluang atau pilihan yang lebih luas. Padahal anaknya memilih yang lain, kalau tidak kaya tetap ditolak juga tuh. Tapi begitu ada yang kaya, wah itu nyungsep dia, langsung bersimpuh memohon agar anaknya segera dinikahi. Ya, nah jadi yang pertama tandanya anak dia anggap sebagai aset, bukan sebagai amanah. Kemudian yang kedua, ya, orientasinya, hidupnya itu hanya harta, harta, dan harta. Tidak pernah selesai-selesai. Ya, sehingga kemudian, ya seperti yang pertama tadi juga, maka bagaimana caranya agar keberadaan anak itu bisa mendatangkan harta, kemewahan, kenikmatan hidup kepada dia. Begitu, ya. Bahkan orang-orang tua seperti ini ya, itu banyak tuh. Bahkan misal sudah sesuatu dikasih kepada anak mantu, ya. Ini sepeda motor dipakai, tidak tahunya setelah itu sepeda motornya ditarik lagi sama orang tua, ya. Atau kemudian ini tanah dibangun jadi rumah, tidak tahunya sudah jadi rumah, rumahnya diambil lagi, ya. Anak mantu cucunya dibiarkan keleleran ke sana kemari, karena dia berpikir kan akan hidup selamanya tuh, ya. Begitu, padahal ketika dia menyakiti hati anak, mantu, cucu, siapa yang rugi? Dia yang rugi. Dia akan kehilangan doa-doa dari anak, cucu, generasi penerusnya. Yang ngapain mendoakan simbah, wong warisan diambil lagi, misal begitu. Ya, jadi orang yang ada di otaknya adalah harta dan harta, malah itulah yang kemudian akan membuat dia kehilangan ketentraman. Bagaimana mau tentram? Kan malu tuh dilihat tetangga-tetangga. Kok setiap Idul Fitri anak mantu yang itu tidak pernah datang? Mesti ada yang tanya. Ya, kemudian belum lagi dia kehilangan doa-doa dari anak, cucu, cicit keturunannya yang saleh. Lah bagaimana kalau kemudian yang dia sakiti ini justru mantunya yang saleh, yang tahu cara ngajari berdoa kepada anak-anak cucunya, sehingga dia nanti berada di alam kuburnya tanpa pernah lagi mendapatkan kiriman doa dari anak cucunya. Begitu, ya. Itu tanda yang kedua. Jadi yang ada di dalam otaknya cuman harta saja. Bahkan sudah jalan pun sudah tidak bisa, tetap tidak mau melepaskan hartanya untuk anak cucunya, untuk kepentingan wakaf, untuk kepentingan sedekah, tidak mau. Pokoknya mau dimiliki terus, ya. Nah, kemudian yang ketiga, tidak pernah menghargai pendapat dari anak mantu. Tidak pernah menghargai, ya. Jadi ya pokoknya mau menangan sendiri, baik pembicaraannya tema-tema yang sederhana sampai ke pembicaraan ke tema-tema yang berat-berat. Pokoknya mau menang terus dan tidak pernah salah, walaupun yang dia sampaikan itu sesuatu yang salah. Kan orang itu kan tidak ahli dalam semua bidang.
anak mantu itu bahkan mungkin ribuan kali lebih maju daripada orang tuanya. Wong sekolah kok. Sekolah juga tidak sampai jenjang S1, S2, bahkan ada yang sampai doktor, tapi tetap merasa lebih pintar dari mereka. Nah, kalau begitu ngapain anak disekolahkan? Orang tua itu ketika anak masih kecil, itu anak-anak belajar kepada mereka. Tetapi setelah anak-anak dewasa, disitulah kesempatan orang tua belajar kepada anak-anak. Ya, nah, jadi tidak pernah menghargai pendapat dari anak mantu. Ya, jadi ya, banyaknya dan maraknya perceraian pada saat ini itu disebabkan ya oleh karena faktor kehadiran mertua atau orang tua yang seperti ini tadi, yang durhaka seperti ini. Begitu melihat mantunya goyang bisnisnya karena pandemi atau karena apa begitu, kan orang kan tidak bisa juga ya stabil terus kan, ada kalanya bisnis itu naik dan ada kalanya turun. Pada saat duitnya banyak, wah ini mantu saya. Begitu mantunya lagi goyang, bukannya dibantu untuk bisa bangkit lagi, malah kemudian mengintervensi agar anaknya bercerai. Ya, nah yang seperti ini ya, orang kan seharusnya ketika sudah tua, yang dilakukan apa? Yang dilakukan melihat anak-anaknya goyah, misal anak-anaknya ada masalah, dia yang menengahi, mendamaikan, menenangkan, bukan kemudian malah dia yang manas-manasi untuk bercerai. Ini sudah tua, tetap melakukan dosa besar. Ya, manas-manasi, biarpun itu rumah tangga anaknya sendiri, untuk bercerai, itu dosanya namanya dosa takhbib. Ya, dan dosa takhbib ini adalah dosa yang sangat besar. Bahkan orang yang melakukannya itu keluar dari golongan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. Coba Anda bayangkan, kalau tidak diakui lagi sebagai umat Rasulullah, dia jadi umatnya siapa sekarang? Ya, nah maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, wa man afsada mra'atan ala zawjiha falaysa minna. Rasulullah berkata atau bersabda, siapa yang merusak hubungan seorang wanita dengan suaminya, maka dia bukan bagian dariku. Ya, jadi sampai setegas itu Nabi mengatakan, kalau ada orang merusak hubungan antara seorang wanita, walaupun wanita itu anaknya sendiri, dengan suaminya, bahkan kemudian membuat wanita itu melawan, membuat keluarga itu goyah menjadi bercerai, maka dia bukan lagi golonganku. Artinya dia sudah keluar dari golongan umat Rasulullah. Artinya dengan dia manas-manasi orang untuk bercerai, ya, mertua-mertua yang seperti ini, dia sudah keluar dari Islam. Begitu. Ya, dan perbuatan memanas-manasi orang untuk bercerai itu adalah perbuatan setan. Ya. Jadi setan tuh yang belajar dan mengajarkan kepada manusia bagaimana caranya manas-manasi orang untuk bercerai. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-102 dijelaskan, fayata'annamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjih. Maka mereka, ya, para iblis atau setan mempelajari dari keduanya, Harut dan Marut, apa yang dengan sihir itu mereka dapat menceraikan antara suami dan istrinya. Ya, coba tuh keluar dari Islam atau keluar dari golongan Rasulullah
atau keluar dari umat Rasulullah karena melakukan dosa takbib, yakni menyebabkan orang bercerai. Artinya dia sudah masuk ke dalam klasifikasi orang yang keluar, ya. Nah, kemudian ditambah lagi manas-manasi orang untuk berpisah antara suami dan istri walaupun itu anak kandungnya sendiri, itu adalah sama dengan perbuatan sihir. Maka dosanya jadi dosa tidak berampun. Inilah yang kemudian membuat mereka akan menderita. Tidak hanya di dunia, tetapi juga dengan dosa yang sebesar ini akan menderita di akhirat kelak, ya. Nah, sebagai penutup, ini untuk yang para bujangan, ya, calon mertua durhaka. Siapa? Anda laki-laki yang saleh, Anda wanita yang solihah, ya. Anda mengajukan lamaran atau proposal untuk menikah dan ditolak, ya. Ditolaknya ya tidak akan jauh-jauh lah dari masalah materi tadi, karena Anda belum kaya, tetapi Anda laki-laki yang saleh, akhlak Anda adalah akhlak yang baik. Maka ketika lamaran Anda ditolak, yang terjadi adalah fitnah yang besar dan kerusakan yang besar. Ya, saya berpikir tuh, apa pandemi ini, ya, kan cukup lama ini berlangsungnya. Ini salah satu penyebabnya karena faktor terlalu banyak, ya. Satu, mertua yang memisahkan antara suami dan istri walaupun itu anak dan mantunya sendiri. Yang kedua, karena begitu banyak calon mertua yang menolak lamaran dari para laki-laki yang saleh atau menolak menikahkan anaknya dengan laki-laki yang saleh dan akhlaknya baik tadi, ya. Sehingga kemudian terjadilah pandemi, ya. Sehingga diharapkan, wah, anakku punya pekerjaan yang keren ini, punya mantu, setelah menolak laki-laki saleh tadi yang kira-kira cepatlah kayanya, ini setahun juga setelah nikah langsung kaya. Tidak tahunya terjadi pandemi, kan. Sehingga mungkin pekerjaan anaknya yang diharapkan bisa mendatangkan uang banyak, ternyata tidak mendatangkan uang banyak. Menantunya malah mungkin bangkrut dan seterusnya. Jadi begitu ketika lamaran dari seorang laki-laki yang saleh itu ditolak, maka yang terjadi adalah fitnah dan kerusakan yang besar, ya. Nah, maka di dalam sebuah hadis dijelaskan, idza khataba 'alaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun aridu. Apabila seseorang yang kalian ridho agama dan akhlaknya datang kepada kalian untuk melamar, ya, maka hendaklah kalian menikahkan orang tersebut. Bila kalian tidak melakukannya, niscaya akan terjadi fitnah di bumi dan kerusakan yang besar, ya. Nah, jadi inilah 3 tanda calon mertua dan mertua yang durhaka, yang hidupnya akan menderita fid dunia wal akhirah. Kita ini kan semuanya pada akhirnya akan tua, pada akhirnya akan menjadi mertua juga. Kita berlindung kepada Allah, semoga dihindarkan dari 3 sifat ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.